Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan Renungan Harian episode Family. Hari ini saya akan membawakan tema dengan judul Tersesat di Jalan yang Lurus. Seringkali kita mendengar kata sesat. Dalam pikiran kita, orang sesat itu pasti orang yang tidak paham akan kebenaran. Ya, itu memang benar. Namun, apakah orang-orang yang biasa dekat dengan sumber kebenaran bisa sesat? Pernahkah kita mendengar ada orang bisa tersesat walau ia sedang ada di jalan yang lurus? Contoh di dunia realita. Ada seorang yang sudah lama terjun ke dunia seni peran atau film, tetapi tidak menjadikan ia seorang aktor. Kenapa? Dia tersesat di jalan yang lurus. Dia pikir dia merasa sudah bisa. Padahal sebenarnya dia terjebak pada situasi yang menyebabkan ia tidak menjadi seorang aktor. Contohnya lagi ada seorang di dunia nyata ini misalnya ada seorang jenderal. Di kehidupan nyatanya dia adalah seorang jenderal. Tetapi ketika ia diminta untuk memainkan peran jenderal di dunia seni ataupun film, belum tentu dia bisa. Kita ambil contoh juga di Alkitab. Ada di Lukas 9 ayat 38 sampai 42. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Nah, dalam kisah yang sudah kita baca, para murid dikisahkan telah gagal untuk mengusir roh jahat yang merasuki anak dari salah satu masyarakat yang menunggu dan berharap pada Yesus. Sehingga Yesus menegur sangat keras kepada muridnya di ayat 41 yang berkata, "Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Betapa kurangnya iman para murid. Walaupun Kristus telah memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, mereka tidak dapat mengusir roh itu. Ada di ayat 40. Bisa jadi mereka tidak mempercayai kuasa Tuhan kepada mereka atau tidak yakin dengan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Atau mungkin juga mereka tidak bertekun dalam doa seperti seharusnya. Karena inilah Kristus menegur mereka. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Atau bahasa sederhananya, masa sih kalian itu menjadi tidak beriman dan tidak percaya sampai-sampai tidak sanggup menjalankan tugas yang telah kuberikan kepadamu. Betapa naifnya para murid yang dikatakan sesat, padahal dekat dengan Yesus. Begitupun dengan kita. Bisa jadi walaupun kita nih aktif di gereja ataupun pelayan Tuhan, karena terbiasa dengan hal-hal rohani, kita bisa jadi tidak percaya dan tidak menghormati Tuhan. Sehingga tanpa sadar kita tersesat dan menjadi angkatan yang jahat juga. Atau kita tidak menjadikan persekutuan atau ibadah ini ya hanya sebagai rutinitas dan tidak ada makna. Atau tidak menjadikan tanggung jawab pelayanan itu ya hanya tugas biasa yang kita kerjakan seperti biasa, kita kerjakan mungkin dengan asal-asalan karena sudah hafal atau apapun itu. Kemudian di sekeliling kita, setiap saat ada berbagai pilihan yang seakan-akan lurus, tapi bisa membuat kita tersesat atau bahkan berujung pada maut. Ada banyak ajaran-ajaran yang saya dengar mungkin seolah-olah terlihat benar,
tetapi sebenarnya bisa menyesatkan kalau kita nggak menelaah lebih dalam lagi. Ada salah satu aliran yang menyatakan bahwa kita akan mendapatkan hasil atau berkat sesuai dengan perbuatan kita. Pernyataan ini memang seolah-olah terlihat benar, tapi keyakinan itu bertumpu pada pernyataan bahwa manusialah pusat dari segala sesuatu, bukan Tuhan. Apakah mereka memikirkan bahwa manusia dan segala yang ada di dunia ini punya Tuhan? Sesuatu yang terlihat benar sekalipun belum tentu lurus. Itu kenyataannya. Lalu, bagaimana kita bisa membedakan apa yang benar dan apa yang menyesatkan, apa yang lurus dan apa yang belok? Tuhan tidak akan melepaskan kita ke dunia ini yang jahat tanpa adanya bekal. Tuhan melengkapi kita dengan peta dan kompas yang akan menghindarkan kita untuk tersesat dalam hidup. Peta tidak lain adalah Alkitab. Alkitab sangat lengkap, berisi segala sesuatu, berisi segala petunjuk jalan yang menunjukkan kemana dan bagaimana kita harus melangkah. Dalam Timotius 3 ayat 16-17. Dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang kedua, kompas adalah Roh Kudus yang selalu membimbing dan mengarahkan kita ke arah yang benar. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, jika kita menyampingkan Alkitab dan menolak kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita tidak akan bisa melihat dengan jelas dan dapat tersesat pada jalan belok yang menuju maut. Hidup kita akan selalu disibuki dengan keraguan, ketakutan, dan ketidakpastian dalam segala hal. Ketika dalam perjalanan, kita butuh kompas dan peta. Demikian pula dalam menjalani hidup, kita butuh tuntunan Alkitab dan Roh Kudus agar kita tidak salah dalam melangkah. Berikanlah diri saudara sepenuhnya untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Tetaplah bertekun dalam mempelajari setiap firman Tuhan sehingga kita tidak dapat lagi disesatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami sudah mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan. Biarlah renungan hari ini menjadi berkat bagi kami, menjadi rema bagi kami, bahwa kami harus Tuhan bertekun terus kepadamu Tuhan. Jangan menjadikan kami naif Tuhan. Kami dekat kepadamu tetapi kami tidak bisa menjalankan perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, tapi bukan karena kami menyembah sungguh-sungguh kepadamu Tuhan, tetapi melainkan karena rutinitas Tuhan. Jangan biarkan kami seperti itu Tuhan, tetapi biarkan kami, hati kami terus melekat kepadamu Tuhan. Jangan biarkan jalan yang terlihat lurus itu ternyata itu adalah menyesatkan bagi kami Tuhan. Biarkan Roh-Mu dan ajaran-Mu Tuhan yang memimpin kami untuk menjalani hidup kami supaya kami tidak salah dalam melangkah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jalan yang terlihat lurus belum tentu benar. Kita butuh firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus agar tidak tersesat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.